Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak perompat kita masih bersama di tadi kita berada di Surambi Banua, tapi sekarang kita sudah berganti jam dan berganti program juga ya. Dan sanak perompat, selamat datang di Panderan Baisukan. Panderan Baisukan di pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Tamu hari ini Dang Sanak Perompat mungkin sudah ada yang melihat flyernya, yaitu kita kedatangan dari UIN Antasari Banjarmasin, yang dimana hari ini kita cukup menarik pembahasannya Dang Sanak Perompat, yaitu permainan tradisional yang mempengaruhi psikologi juga. Di sini sudah ada dua narasumber kita mau say hi dulu. Halo Ibu dan halo Kakak di sana. Oke, sebentar. Belum masuk ya suaranya ya. Oh gitu. Nah, udah masuk tuh suaranya tuh. Ya, halo Kakak Halo. dan Ibu. Gimana Halo. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berbarengan ya. Anak dan Ibu atau gimana nih? Bukan. Bukan. Oh, Dosen dan mahasiswa. Oh, boleh. dosen dan mahasiswa ya. Tapi berbarengan. Jadi kayak chemistry-nya udah kayak anak Ibu gitu, Bu. Oke, hari ini Ibu bersama saya Iki ya. Kita akan membahas tentang permainan tradisional, betul Ibu ya, dan kakaknya. Dan kita hari ini mungkin, nah kalau untuk masalah permainan tradisional, boleh jujur, ulun tipe orang yang memang berkembangnya di daerah apa ya lah, tidak terlalu kental dengan permainan tradisional. Inggi paling yang ulun tahu permainan tradisional ini bulah bekeleker, nah itu bagasi, Bagasi. kayak itu ya. Habis itu ajak tukup tuh kan kalau di bahasa Indonesianya petak umpet. Iya benar. Ya, ajak apa lagi itulah yang bejapaian tuh, apa namanya bilanya? Yasin ya? Ya, Yasin, basinan. benar. Nah, itu Basinan, basinan benar. ulun juga rancak tuh main kayak gitu. Nah, hari ini kan temanya kita permainan tradisional sebagai cerminan budaya dan psikologi nih, Bu. Kalau budaya ya udah jelas lah ya, karena permainan tradisional itu pasti diteruskan turun-temurun. Nah, kalau pandangan kakak dan ibunya nih, mungkin dari ibunya, kira-kira gimana pandangan Pian tentang permainan tradisional di tahun 2024 ini, Bu? Apakah masih bisa diturun-temurunkan atau bagaimana? Dan anak-anak di luar sana itu kira-kira kenapa gitu, Bu? Udah pada jarang untuk main keluar rumah, mereka lebih memilih gadget gitu seperti. Silakan Ibu. Oke, ini pendengarnya siapa nih apa ya? Dang Sanak Perompat, Ibu, Oke, sapaan kita. Dang Sanak Iya. Perompat. Mungkin buka pakai pantun dulu kali ya. Boleh. Kalau buka pakai pantun ini lebih asik lah, lebih manja Oke, gitu. pergi ke taman melihat bunga. Asik, Bunga indah harum baunya. asik. Salam hangat untuk pendengar semua. Ah. Semoga siaran ini membawa bahagia. Hai, amin, Berkah amin, amin, amin. Jumat kan ini pas banget di hari Jumat. Bujur siaran banar boy, ini. hari Jumat. Tadi kesini hujan nggak Bu? Kada? Tidak, alhamdulillah. Cerah aja, Udah bola. teduh cerah. Nah itu berarti boy, rahmatnya sudah datang dah boy. Benar. Jumat kan tadi Jumat Inggi. berkah ya orang. Anggi. Oke, tadi pertanyaan dari Mas Iki nih apa? Bagaimana? Bagaimana permainan tradisional di era digital? Iya, Saya bilangnya era benar. digital sih, udah nyamatnya era digital. Oke. Pastinya perkembangan zaman juga akan menyertai budaya juga kan Mas. Jadi Iya, bujur. kenapa? Karena kan itu semakin cepatnya perkembangan zaman, terus Oke. pasti bersifatnya revolusioner. Ada Oke. aja perkembangannya. Bujur. Dan ini akan mengubah hal-hal yang seharusnya dilestarikan tapi menjadi diabaikan. Nah itu Kenapa dia. jadi diabaikan? Mas tahu sendiri era digital, permainan Yap. yang harusnya bisa dilakukan secara tatap muka nih. Iya, Nah kan bujur. adanya digital pada sebutannya daring dalam jaringan. Iya. Makanya sekarang tuh perkembangan permainan elektronik tuh pesat para Ya. pendengar sekalian. Dan punya kedudukan lebih menarik di Iya. mata anak-anak, Iya. remaja. Bujur, Mungkin bujur. kita dewasa aja permain gitar ketika gabut, jadi orang mananya tuh gabut, bingung nih ulun nih main apa, akhirnya buka Iya, handphone, buka main lah handphone, yang main ada. itu. Nah, itu berdampak lah, terkikislah pada permainan, terkikislah budaya tersebut dan orang jadi akan minim apa sih permainan tradisional yang semestinya dimainkan Betul. Oke, bujur. oleh di perkembangan sesuai dengan perkembangan manusia. Ya. Contohnya aja sekarang ini booming sekali permainan point blank.
Apa? Point Blank PB. Apa PB. Point Blank? Ya PB. Ya. Roblox, boy. Roblox. Nah, Roblox itu dia. Ini Bu Nikam nih ada main Roblox lah. Main pasti. Itu semalam viral Bu di TikTok. Jadi ada satu seleb TikTok atau selebgram lah lu kada ingat. Pokoknya ini dapat tagihan di akun emailnya Bu lah 324.000 karena anaknya belanja di Roblox. Oh, tahu. Nah, itu. Coba Bu Pian bayangkan anak sekarang belanja di Roblox 324.000, lu nukar bola 10.000 jar tapak mama lu sudah ribu. Dan karena berbentuk lah, jadi kayak Iya. beli tok pencet-pencet aja gitu. Enggih. Nah, lebih disukai sekarang itu permainan yang digital dibandingkan permainan yang ya semestinya kayak di usia kita dulu, di usia Enggih. kita dulu ketahuan beda era ya. Jadi kayak permainan modern itu lebih menarik dibanding permainan tradisional. Bukan hanya menarik bagi kita yang dewasa, tapi anak-anak pun juga tertarik karena visual. Iya, benar. Audio, Nggih. terus itu apa ya, basicnya kan semakin tertinggi nih, semakin tertantang kan. Nah, Nggih, sedangkan benar. permainan tradisional itu hanya permainan yang harus dilibatkan dengan banyak orang. Ya, benar. Minimal 2 orang deh pasti bisa melakukan permainan itu. Tinggi. Sedangkan digitalisasi 1 orang aja sudah bisa. Bujur. Dan di sana bisa kayak mau bermain berkelompok kah, bergabunglah dengan teman-teman yang pada saat itu sama-sama online Iya, permainannya. server bahasanya Bu lah. Benar, iya. Nggih. Nah, beda lalu kan. Beda. Ketahuan yang pro dengan yang tidak nih mendengar. Yang rancak main game lawan yang Benar. gila bagawi pula. Oke, maka dari itu kita sadari tuh jadinya ada dampaknya secara positif sama negatif kan perbedaan tersebut. Kalau dari sisi psikologis lagi pasti ada perbedaan antara fisik dan psikis. Padahal permainan budaya itu punya manfaat yang luar biasa. Iya. Makanya permainan tradisional itu syarat akan budaya. Nggih. Syarat sekali akan budayanya karena syarat akan budaya, dan dengan permainan itu kita mengenalkan ciri khas masing-masing kota. Iya, bujur. Iya. Karena masing-masing kota tuh boy kayak bahasinan. Itu di kota lain beda bahasanya. Beda juga teknis permainannya kayak itu jar orang. Iya. Karena usah jauh-jauh, mungkin kita di sini biasanya satu orang tuh beda 2 suku dari keluarga yang berbeda 2 suku keluarga kan. Bujur. Kayak Misalnya ulun. contohnya benar Banjar dan Jawa nih, contoh Oke. permainan aja Ah. dengan budaya. Kita di Banjar punya namanya cuk bimbi dalam Ya, Nah, Bimbi. Ya. benar. Terus kalau di Jawa tuh namanya apa ya? Apa cublak suweng Oh, itu kurang lebih lah Bu lah. sama tapi bahasanya permainannya. yang berbeda Bu lah. Benar. Oke, teknis permainannya. Teknisnya berbeda. Kalau kita Nah. cuk bimbi kan di punggung lawan lah, siapa Iya. yang kalah beduk aja orang tuh. Iya. Nah, kalau cuk bimbi itu pakai duduk aja. Cublak suweng tuh duduk aja, tapi Oh kayak- iya, ini tangan pernah lihat. diputar. putar. Iya. Lu pernah tuh melihat tuh di YouTube. Nah, Benar. Iya. Beda makna kan, beda Iya. makna tapi tujuannya sama. Sama, iya, dan bujur. memang syarat itu untuk permainan budaya itu syarat akan suatu simbol. Terus itu permainan tradisional itu juga syarat dengan ekspresi seni. Oh iya, Nah, betul. Iya, ini bujur. contohnya kayak Betul. seni, lagunya beda. Lagunya beda, terus itu Cara bermainnya juga beda. benar meningkatkan sisi Iya. kreativitas. Bujur. Nah, bedanya di situ. Terus karena permainannya tidak mungkin hanya dilakukan salah satu orang, pasti kan ada kerekatan hubungan sosial. Iya, bujur. Pasti kalau permainan tradisional mungkin ada yang mengalami di daerah kita kalau mau main, main yuk, main Ah, mana. iya. Di situ. Beramian, Beramian, 10 yang main. 10. Bujur. Dan biasanya mengeonya mun di Banjarnya agak sedikit kada ada penggal bisa mulai ya lah. Ke main jaro atau kan mengeong ngaran abah kena. Nyari mana, ini main sampai pagar tuh dikatok-katok. Nah, itu buah nang maulah maulun tuh hamuk. Bahari gambila sudah dikiau kawan tuh inggih. Padahal itu kan terlihat tuh masing-masing ciri khasnya budaya. Bukan nggak usah budaya, beda kampung ya Mas tadi. Ya, Di Mas Iki jarang sekali ada permainan tradisional. Bujur. Nah, jadi kan beda, memanggil ada interaksinya aja kan berbeda. Ya. Mungkin di kampung Mas Iki dengan di kampung saya waktu kecil tuh beda. Kalau biasanya datangi ketok atau ayo main yuk. Nah, mungkin kalau misalnya di kampung yang lain kayak kurik-kuriak atau ada mainan ciri khas di kampung tersebut yang sering dilakukan. Ya, Nah, itu biasanya ada ciri khasnya. Heeh. Kalau di Kampung Ulun tuh permainan yang misalnya berkaitan dengan seni dan hubungan sosial tuh main karet sama baasinan.
Karet iya, lah. Karet ulai. Oh, karet Karet ini. Lampung karet ulai. Ya. Nah, itu lain karet ulai di wadah ulun ngarannya. Nah, beda lagi ya, Beda lagi, ulun beda kadingat apa nah tuh? namanya apa bahari. Pokoknya nang di Ulai, ya, ada di ya. tinggi, Lompat tali. tinggi. Nah, Ya, lompat tali. di wadah ulun lompat tali. Nah, pakai bahasa Indonesia lah mau di wadah ulun lah. Mau di wadah pian tali ulai lah. Benar. Nah, itu tali mun ulai. sepemahaman ulun kan nang ngarannya ulun nih jua tidak terlalu kental tadilah bola lawan permainan-permainan budaya. Jadi orang tuh menyambat kita main tali ulai, nah aduh permainan apa itu? Bener. Ini yang belompat tuh, oh tak lompat tali. Wadah kami tali ulai jarna. Lawan kawan ulun buay ada di bisi kawan di gambut bola. Inya main basinan tuh. Nah, basinan tuh di gambut beda juga tuh. Ulun kadingat nah apa istilahnya sampai bakancangan ulun. Di sini basinan jur ulun lo. Bener, iya. Lain di gambut ini itu di gambut jur ulun. Itu lo bagana di Banjar wae ini jur ulun. Itu pangbulah perbedaannya. Bujur, perbedaan. Itu kan jadi suatu bukan identitas budaya aja, identitas kampung setempat. Iya, Tapi dengan tujuan yang sama tadi yang Mas Igi bilang. Bujur. Nah, itu tujuannya permainannya pun ketika dimainkan pun beda lagi juga kena. Enggi pasti ada Konsepnya. aja penambahannya setiap setiap daerah tuh pasti ada penambahannya kayak apa Bujur. kayak apa kah. Bujur. Ajak tukup kan kalau di wadah ulun tuh berhitung 5 10, tapi di wadah orang ada yang berhitung 1 sampai 10 aja. Bujur. Ada yang inya tengkong tau lah. Kayak betul. Itu Nah, tengkong. ajak tengkong kada tahu lah. Kada tahu, apa Ajak tuh? tengkong tuh sama kurang lebih baik kayak ajak tukup, cuman teknisnya yang berbeda. Kalau ajak tukup kan pian bila melihat kawanan di luar gitu loh, misalkan set ini ajak ya di itu mana tempat yang di tenden apa ya yang ditandai. di tandainya. dahuluan debutan. Pau. Ini pau ya loh. ya. Nah, ingat terlun sudah. Jadi sambil mengulang masa lalu ya. Orang masa lalu nih boy, bujur pau jar lo. Nah, kalau misalkan ajak tengkong tuh bunyinya biasa pakai bola atau pakai sandal. Kayak itu. Dilempar ya. Kadang dilempar. Nah, kalau ulun tuh di sekolah bahari bebola, boy. Jadi bola tuh diandak di tengah lapangan, ditendang sejauh-jauhnya, diambil mundur, dihitung tuh mundurnya tuh. Diandak di tengah lapangan, habis itu berbalik cari kawan. Nah, karena kalau misalkan terdapat kawan hanya jajak bola. Nah, kan kurang lebih tuh teknisnya. Iya benar. Nah, kalau kita kan ke dinding menajak tukup, tapi menajak tengkong nih, itu di bola. Manunya kayak itu. Nah, caranya bedanya juga kalau ajak tukup kan ya sudah. Karena kalau lagi nih orang hendak sembunyi lagi kayak itu, nah bomong sudah tertangkap ya sudahlah, berarti mati ibaratnya nih. Tapi kalau misalnya ajak tengkong, pian masih kau hidup. Hidupnya tuh dengan cara bila yang mencari nih itu lengah lawan bolanya, kawannya menyelamatkan, ditendang pulang bolanya tuh. Nah, Kada jadi baampihan tuh. kada bampihan itu yang mau lah rancak kekanakan tuh berkelahian gue. Kan sama lah tadi Jarpian tadi kan permainannya tuh punya tujuan yang sama. Tapi konsepnya berbeda-beda di setiap tempatnya. Ini itu dia. Itu. Nah, supaya mengulik lagi apa garang permainan tradisional tuh kan, Nah, kita tadi ini. sudah wonder macam-macam Iya. ya budayanya. Ini. Seperti yang kita ketahui permainan tradisional tuh bukan satu kesatuan tapi permainan ya. Ini. Kayak digitalisasi tadi aja games. Sekarang orang bilangnya bukan permainan, games. Iya. Ya kan? Games, anak-anak taunya games. Nah, Ah. permainan itu kan perbuatan atau kegiatan untuk menghibur. Ini tujuannya menghibur bola. Benar, menghibur hati dan pasti ada alat atau media Ini. yang digunakan tersebut. Ya. Tapi bisa juga permainan itu yang tidak ada medianya. Ini. Ya, tadi kayak Yasin tadi ada pakai media lah. Iya, nggak ada Mainnya pakai adalah media. kuat kadangnya dibuka. Ini bujur. Jala ikan Nah, jaru jala ikan Ini- tuh kayak apa? Jala ikan tuh boynya kayak apa ya lah, pokoknya bahom pipah dulu. Terus tuh misalnya yang kalah satu, nah satu tuh harus ngejar semua orang yang main itu sampai ada dapat sebuting. Jadi kayaknya bingkutan sampai habis. Jadi yang terakhir kada dapat itu yang menang. Oh, Kayak gitu. Itu lo nggak tahu. sama. Oh ya ini Bu ada telepon, Oke, kita angkat boleh, dulu boleh, bola. boleh, Ini silakan. pasti hendak berkisah juga masa lalunya. Boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Dengan siapa di mana Bapak? Abah Sofian. Bapak Supian. Pelihari. Penggi Pelihari, Bapak Supian Pelihari. Ya, kenapa Bapak ada yang mau ditanyakan tentang permainan tradisional Bapak? Jadilah ini sedikit sharing aja lah. Enggi. Kalau kita dulu kalau tiap bulan puasa itu Enggi. di peliharinya ada kekanakan tuh pas ujung main ke pondok pasir. Pepondokan. Enggi. Nah, kita mulai pondok-pondokan halus. Itu kadang-kadang kalau bila ada orang mengganti atap, kan baru itu kan atap pembia aja kan. Enggi. Nah, atapnya itu kita minta kita tajaki kayu, kita olah kayak rumah-rumahan tuh nah. Enggi. Pepondokan tadi lah.
Ah. Jadi kira cukup kita akan berabah dalamnya tuh nah. Ya, inggih. Bermainan di dalamnya tuh. Kadang-kadang tagurin kuitan abut mencari. Oh, itu permainan yang mau lah disariki maman jual lah, Bapak lah. Iya. Inggih. Kan belum puasa sampai sanja ingat bangun. Ada tahu orangnya di dalam pondok. Inggih. Oh, jadi itu permainan pian lah, Bapak. Itu kita mau supaya anak-anak itu kan kreatif jadinya mau Iya, membangun bujur. sebuah bangunan. Nah itu jadi anak-anak kita kebar itu kita jadi kreatif mengolah bangunan kayak apa. Bujur. Kadang-kadang mengolah memotoran dari batang pisang tuh ada juga kita ini bujur. melajari kreatif juga kan kayak mengolah mobil-mobilan dari pohon pisang gitu. Oh, inggih, iya, bujur pian membangun kreativitas pula. Iya, membangun Nah, kreativitas. mungkin itu aja sedikit sharing Bu. Terima kasih. Oke, Terima siap kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak ya. Nah, bujur tadi Bujur. pepondokan kah tadi Pepondokan. ngarannya? Iya, jadi itu salah satu permainan yang memang dikenal benar lah lawan warga bulah. Terkhusus Bapak Supian tadi tuh yang pemain bila sudah masuk dalam pondok kadingat lagi tuh Bujur, asikan Papandera, rakyat Inggih. Perabahan, Teguring. bujur. Nah, tadi kita kan berbicara secara generalnya bulah permainan tradisional tentunya tadi sudah Pian jelaskan juga dan ini masuk lagi nih tadi tentang kreativitas. Iya, Nah, benar. ini kalau menurut Pian kayak apa itu Bu permainan tradisional selain membangun kreativitas kiranya membangun apa lagi begitu Bu? Oke, ini pas benar topiknya Bapak kayak bisa membaca feeling kita tuh. Oh si iya Dene, kah? Iya. Dasar materi Pian itulah. Iya. Aduh, Bapak Supian Jadi nih. kayak mantap Pak. Jadi, nah itu Pak bagian kreativitas itu memang bagian dari permainan tradisional. Jadi Inggih. memang ada salah satu jurnal, Ya. ini berhubung narasumber otomatis mencari literatur yang secara artikel ilmiah tuh ada. Inggih. Jadi permainan tradisional itu sebagai media pelestarian budaya dan penanaman nilai karakter bangsa. Itu dari satu literatur ilmiahnya, Inggih. jurnal penelitian. Jadi di dalam jurnal itu ternyata salah satunya tadi kreativitas. Ada Inggih. 3 golongan dalam permainan tradisional. Inggih. Salah satunya kreativitas atau rekreatif. Jadi ketika bermain itu menggunakan waktu luang. Iya. Kan tuh permainan jar Bapak tadi ketika bulan puasa aja sih Dinda Iya, bujur. bulan puasa jar permainan. Iya. Itu kan berarti mengisi waktu luang. Iya. Memantik kreativitas harus kayak apa nih dengan media yang ada. Iya. Dulu kan ada handphone bisa jadilah apa Iya. ya yang ada diolah kreatif. Jadi Iya. rekreatif bersifatnya untuk membuat suatu benda ataupun untuk mengisi waktu luang. Iya. Rekreatif. Nah, yang kedua lagi namanya permainan tradisional aja dulu tadi di awal Inggih. pasti tidak bisa dimainkan satu orang aja. Bujur, minimal tadi 2 orang Bujur. pula. Inggih. Nah, di sana kan kita untuk tujuannya untuk bertanding. Ya, Permainan itu pasti untuk bertanding, Betul. Inggih. menang dan kalah. ya, Jadi melatih sikap kompetisi. Inggih. Kompetisi Berkompetisi dan benar bukannya. berkompetisi di games aja tuh di permainan tradisional aja tuh ada sifatnya kompetitif dari suatu Ya, budaya. bujur. Karena ciri-cirinya terorganisasi. Mas Rizky tadi bilang sistemnya beda-beda, Bu. Iya, Inggih. bujur, karena sistem beda-beda jadi terorganisasi, terus sikapnya kompetisi untuk Inggih. mengejar menang tadi kayak main jala tadi Jala kayak ikan. apa, Ya, jala ikan tadi Iya, lah pula. jadikan tadi begandengan supaya dapat menang lah. Nah, Iya. dimainkannya karena 2 orang atau ada kriteria tertentu permainannya. Bisa jadi lebih dari 2 orang. Inggih. Nah, terus yang terakhir, semua permainan karena tujuannya membuat bahagia tadi, Ya, senang, pasti sifatnya adalah edukatif. edukatif. Ya, bujur. Benar. Inggih. Permainan tradisional apalagi Indonesia sederhananya adalah beda budaya, beda permainan. Iya. Dan Inggih, itu bujur. jadi kearifan lokal masing-masing Betul. budaya. Jadi Iya. kita belajar, oh ternyata Jawa sama Banjar ada perbedaan, tapi Inggih. satu sama-sama sistematiknya sama. Iya. Jadi kan masyarakat Indonesia itu punya ciri khasnya masing-masing, mengajarkan nilai edukasi permainan. Iya. Tambah lagi perbedaan permainan, terus itu juga edukatifnya tumbuh kesadaran tadi bagaimananya Inggih. mengatur strategi supaya kita Supaya menang. Ya, bujur, bujur. itu kan edukatif, bukan hanya dipelajari secara analisis berpikir dari soal-soal pembelajaran. Inggih, inggih. Nah, tapi kan dari permainan juga dengan teman-teman mengatur strategi, terus itu juga adanya kebersamaan, Iya, nah, kerjasama, kebersamaan, ya, kerjasama atau tim. misalnya jala ikan tadi dengan 2 kelompok. Lebih Bu Ayu. Nah, bisa yang lebih. Lebih Bisa kalah. 40 hikungan yang main. 40 ikung lah. Pian berarti berpengalaman lah bermain dengan 40 ikung orang tuh. Lebih itu bisa juga Kak Ai.
Oh, lebih bisa jual lah. Jadi bisa juga. Oh Pokoknya my. tergantung berapa orang yang mau Yang ikut mau sih itu ikut. Pang dah. Bujur. Si Oh, biasa rame berarti kompleknya nih boy, komplek ulun tuh sampai 10 ikung Iya. orangnya. Kada main di komplek. Kalau di komplek ada permainan. Oh, ada Nah, itu permainan. perbedaannya komplek sama anak desa. Desa biasa. bujur, komplek Itu- non kampung Ya, gitu. ke komplek non kampung. Ulun pernah kayak pengabdian kayak itu, Bu. Di salah satu desa di Sungai Tabu. Nah, itu tuh ada permainan balogo. Balogo ya. Idas Banjar sekali balogo Iya. itu, benar. Nah, itu tuh biasanya dimainakan lawan bapak-bapak. Kalau anak-anak jarang. Oh, Tapi biasa lawan Oh, bapak-bapak. bapak-bapaknya, Ini, orang tua nih berarti lah. Orang tua Oke. sampai Buhan Sidin tuh mau olah kayak jalur khusus permainannya. Jadi Oke. jadi di jalan kan jalan nih Bu. Jalan tuh setengahnya di pinggirnya itu dicat. Dilahkan jadi jalur permainan sama bapak-bapaknya. Iya. Jadi tiap malam itu dari jam 9 malam sampai jam 1 bukan di permainan itu aja. malam tuh. Malam, Bu. Bukan bapak-bapak, Ini. remajanya. Enggak jarang. Nah, Oh, jadi jarang. hal baru. Remaja, Jadi hal baru. remajanya malah main HP. Oh, Nah, itu Melihat di dia. bapak-bapaknya main. Iya. Kan, tapi ada juga sih yang kayak penasaran untuk mencobai tapi kalah api. kalah api, Kayak iya. gitu. Oke. Ya karena kan sekarang nih boy bilangnya kalah tuh ampih, munnya kada ampih kena merajut tuh pukulan tadi. Karena baperan banget loh karena kan muda we ini itu ya. Bila kalah aja main game kan HP-nya dihempas Iya. gitu nah, Bu. Coba mun bahari kan ya agak rami lah bekelahian gitu tuh nah, Bu. Meskipun memang kada boleh Bang lah sebenarnya bola. Bekelahian rami kada boleh bahasa. Rami itu rami tapi tidak Rami, disarankan iya. untuk Menerima- dilakukan. nggak ada menerima lapang dada ya. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan main di lapangan tuh emang ada kesannya kita tuh bersosialisasi Bula. Terus tadi ada kreativitas juga. Selain kreativitas kita juga ada edukatif. Itu kan berkorelasi juga Bula sama kreativitas tadi karena tanpa adanya apa namanya edukatif nih lah, buahnya kadang mungkin berkembang kreativitasnya. Karena kan contohnya aja di pepondokan nih. Buahnya kan belajar dulu nih kayak apa mau olah pondoknya kan. Karena mun buahnya sudah kau mau olah pondok yang basic nih, yang biasa-biasa aja karena dikembangkan bagiannya lagi yang akhirnya kan buahnya meningkatkan kreatif bagiannya juga Inggi. Iya. Ada film loh, nah jadi depan. Ada film seingat ulun tuh Bahari FTP atau apa biasanya dulu era-era kita FTP namanya tuh film Ya, televisi. lu masih menamu FTP Indosiar. itu. Nah, masih temu di Indosiar. Indosiar tuh SCTV. FTP Naga nih. Iya. Naga Rimau. Benar, SCTV gitu. SCTV iya, di RCTI Ya. itu anak-anaknya karena FTV ada yang kan mengisahkan masa kecilnya. Ya. Jadi ketika kecil mereka buat tadi rumahan tadi, Ah. pondok-pondokan. Terus Tinggi. sudah semakin besar punyanya skill, mereka jadinya bikin rumah pohon. Ah, iya Apa iya iya kita iya ada iya. bikin ada banget FTV. Rumah kemarin. pohon Rumah iya 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 iya. pohon. Rumah pohon nih boy, ini identik dengan cinta. Asik. Karena mau misalkan ini mau rumah pohon jar lo lagi halus mau olahnya tuh lon binian kawanku binian jar. Habis itu terpisah lo karena Bisa, iya, terpindah iya. pindah rumah jar. Sekalinya kena nang lakiannya datang ke pondok rumah tuh apa ya lah kangen lah ceritanya Iya, lon kawan ulang biniannya. masa lalu. Turun bulik nang binannya pulang datang kayak itu biasanya mau deaktif itu boy alurnya. Tapi kan di sini ada sisi kreativitas gitu loh. Ya, Iya. bujur. Tapi yang dibangun dengan kemampuan yang lebih. Kan Tinggi. kalau orang anak kecil ya pada masa anak kecil kan dengan kemampuannya aja, Iya. barang-barang sekitarnya karena semakin dewasa ekonomi menunjang, Iya, skill bujur. menunjang, Bujur. lebih rekreatif lagi. Nah, jadilah si rumah pohon tersebut berkorelasi ternyata kan. Iya, bujur. Nah itu pang tadi jerulun bulah. Kayaknya mun kanakan harus mau olah rumah pohon gin boy. Mau olah mobil-mobilan yang ada bahari didorong loh. Benar, iya, Yang bujur, pakai bambu bujur, kan tuh apa bujur, tuh? bujur. Kan nih mau olah rodanya sorangan. Dulu bahari ada prakarya boy. Zaman sekolah. Jadi mau olah mobil-mobilan kayak itu. Terus kena belikan mainan pulang di Belanja, komplek bujur, pakai itu bujur. kena diisi pasir ke apa Iya, ke balapan kayak bujur. Upin Ipin. Nah, Iya, nomor mainan di Upin Ipin bujur, tuh. bujur, iya. Itu yang maksud ulun tuh kayaknya kanakan sekarang pun mun mau olah itu karkawa deh. Enggi kotak. Iya, ulun sampai pernah dikira orang tuh gembel, boy. Kenapa? Karena ulun tuh bahari mengais kotak rokok di jalan. Lah, bujur. Nah, ada lo permainan kotak rokok tuh. Jadi bila kotak rokok ini bahari tuh ngarannya apace boy. Wih, itu langka banar jar. Enggih, jadi harat-haratan kotak rokok bang. Ikan bisi kok kotak rokok ini bisi sombong, koyo kayak itu. Kaleker kayak itu juga. Kaleker bahari mata kucing yang ngalih dicari. Iya, bujur Ya yang lo. warna-warni. Nah, itu. Sama nah jadi bermain lagi apa namanya tutup botol yang ditipiskan dikumpul jadi tinggi.
Nah, itu kata tutup ulun. botol sosro tuh Kak Bu. Iya, sebut brandnya kita. Tutup botol yang botol kaca dulu kan botol kaca, tutup Enggih, yang enggih. apa namanya yang tutup botol kaca itu Ah. dipipihkan, terus dimainkan, dikumpul supaya mainnya ajak lempar. Hmm. Kalau dihancur tuh tutup botolnya dengan dilempar bola, siapa Oke. yang bisa menyusun lagi kelompok itu yang menang. Sama kayak yang Mas tadi main yang jarum orang gambut tadi. Iya. Sama. Oh, ingki tahu ya ulun itu. Jadi menghancurkan apa ya lah, ibaratnya itu benteng lawan lah. Ya, pertahanan lawan inggi. Itu kreatif lah, memipihkan, menyatuki botolnya, kadang mencari lagi itu masa Ya. mencari di kotak sampah, mencatuki sekira tipis. Jadi ada effortnya bahari itu boy, permainan budaya tuh ya kalau Bu. Jadi kita bukan sekedar ada keringatnya juga lah. Benar, Kayak gitu. Oke, baik mungkin Dang Sanak Perompat karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Mungkin kita break dulu lah kakak dan ibu lah. Ingin amun ini kayak ibu dan anak nah lu melihatnya nah. Sudah cocok benar pian tuh. Angkat gini jadi anak pian. Kita habis ini Dang Sanak Perompat jangan kemana-mana. Masih bersama dengan narasumber kita membahas tentang permainan budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Banjar. Buang aja di situ, nanti juga hanyut. Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah. Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan. Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari. Together we take action to save the planet. Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak. Sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkop, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit. Pastikan channel kamu hanya di Perompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompat Suara Budaya Banjar. Ini sampai jam berapa? Oke, Dang Sanak Perompat, kita sudah kembali lagi bersama Pandiran Bayi Sukan dengan Ibu, siapa nama pian Ibu? Kinanti. Ibu Kinanti ya, dengan Iya. Kakak Fatmawati, membicarakan tentang permainan tradisional. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah sedikit bernostalgia ya, Bu Iya. ya. Tentang permainan tradisional. Banyak banar tadi juga kita lah. Terus ada penelpon juga tadi yang memang bernostalgia juga sih Din, tadi main pondok-pondokan. Nah, sekarang kita kaitkan di sini kan temanya ada cerminan budaya. Tadi sudah ke budayanya, sekarang kita ke psikologinya, Bu. Kira-kira dari sisi psikologinya itu seperti apa gitu, Bu? Oke, ini kebetulan 2 orang narasumber yang sama-sama dari Psikologi. psikologi. Iya.
Oke, yang satu dosen, satu mahasiswa. Oke, permainan tradisional khususnya dalam Banjar ya, budaya Banjar kan pasti ada nilai-nilai, bukan hanya nilai budaya tadi, nilai Tinggi. budaya, terus itu juga karena ada pergerusan era digitalisasi, permainan budaya juga permainan tradisional juga mulai menipis, orang menjadi tahunya. Di situ memang harus ada peran sih, peran orang-orang dahulu. Iya. Atau peran dari generasi boomers. Iya. Boomers itu adalah boomers yang seperti orang tua kita ataupun ya kakak-kakaknya di era Yang lebih sekarang, tua. lebih tua. Oke, maka itu berkaitan juga dengan nilai-nilai psikologis yang dapat mendukung berbagai aspek dalam psikologis, baik aspek perkembangan ataupun aspek sosial, kegiatan sosial. Nah, kenapa jadi mendukung? Karena permainan dalam psikologis itu pasti gimana caranya orang bermain itu secara menyenangkan dan menggembirakan. Iya, betul. Pasti seperti itu kan. Iya. Tujuan psikologis kan menyehatkan, Iya, menyehatkan betul, mental. Nah, pasti Iya. kan tujuannya biar sobat merasa senang, menyenangkan dan menggembirakan. Nah, karena permainan tradisional tadi makna dengan warisan dan generasi, itu ada aktivitas-aktivitas khusus yang jadi sarana belajar sesuai dengan 3 golongan tadi sebagai permainan edukatif, tapi ada sarana belajar juga untuk persiapan setiap stase tahapan perkembangan. Iya. Dari tahapan perkembangan dari masa balita, Oke. 0 sih kami bilangnya Oke. dari usia 0, masa golden age Golden perlu age, permainan ya, kan, stimulusnya dengan bermain. Kita TK aja nggak ada yang mengisi kayak tulisan menulis tuh belum ada, Belum ada, masih dengan oke. bermain dulu. Iya, bujur. Nah, jadi dengan permainan itu mengembangkan, menstimulus perkembangan anak. Kalau misalnya di era tahapan perkembangan anak, terus tahapan perkembangan anak tengah menuju remaja. Iya, genital. Genital, iya Genital. benar. Genital. Bahasanya psikologi benar nih pula. Ini menambah kosakata baru lu nah. itu kan diajarkan bagaimana mengenal temannya. Iya, Iya. betul. Tadi adanya kompetisi, Bersosialisasi. bersosialisasi, dia diajarkan untuk berinteraksi, Iya. gitu dari sosial. Terus juga remaja kan pentingnya mengenal emosi lebih mendalam lagi. Iya, betul. bujur. Bagaimana dia meregulasi emosinya. Makanya masih kita wah permainan nih karena akhirnya bercakut-cakutan. Itu dia. Kadang Bisa ada juga yang sambatan. penyabarnya loh, Bu, penengahnya Iya. bisa jadi. Di situ siapalah? Oh, ini ada bapak-bapak memadahi kulun. Ketika kita bermain permainan tradisional di situ tuh, disitulah pemimpin tuh terlihat jar buai. Benar, Inggi, karena kan biasanya di dalam permainan beregu kayak gitu ada yang dijadikan ketua loh, Bu. Nah, ketua ini kan kadang orang yang dipilih-pilih loh, Bu, ketua nih. Bujur. Yang dipilih pasti yang sabar, yang kawa membuat strategi bagus, bujur. yang kawa menahani emosi kawannya. Bujur. Nah, itu tadi Bula berarti berkaitan dengan psikologi, Bula. Inggi. Ada setiap tahapan perkembangan. Iya. Terus kayak tadi yang Mbak Fatma bilang orang dewasa main balogo tuh kan permainan yang menstimulus motorik. Dia menarik kayak caranya supaya kencang, jadi berputarnya lawas. Iya, betul. Itu kan motorik, semakin kuat kan ini, Iya, semakin kuat bujur. otot tangannya. Semakin kuat kan semakin lama berputarnya. Tinggi, Itu bujur. dalam permainan dewasa. Sebenarnya lagi kita dewasa sering sekali kita bekerja nih outbound kan dengan permainan. Iya. bujur. Nah, itu kan Kental ada dengan permainannya. kental Tinggi. dengan permainan. Tujuannya apa di outbound itu? Aspek kerjasama. Ya. Tadi masih bilang kepemimpinan. Kepemimpinannya, Aspek psikologis Tinggi. itu. Terus aspek emosi, bagaimana menstabilkan emosi. Yang Ya, ada bujur. penyabar gitu. Ada yang penyangitan. Ada yang langsung Iya. spontan. Nggak ada itu mau bantu. Hasan bulah bahasanya ini tuh Hasan. Halus perasaan. Halus perasaan. Nah, Inggi. di situ kan terlihat bahwasanya jangkauan permainan tradisional itu punya impact atau punya keterkaitan Inggi. dengan tahapan perkembangan psikologis Iya. dan ada tujuannya sesuai dengan usianya. Inggi. Nah, di sini terus aspek apa aja kita kulik deh yang anak-anak, karena anak-anak kental sekali dalam permainan. Iya, bujur. Nah, anak-anak deh, anak-anak aja. Kebetulan para pemirsa Ulun itu juga psikolog yang sering sekali berkecimpung dengan anak-anak, dan salah satunya spill dan salah satunya adalah permainan. Karena permainan nggak usah kita bahas tentang tradisional, permainan aja itu salah satu untuk penanganan terhadap anak
Betul. Ya misalnya anak yang belum ada hambatan dan perkembangan. Betul. Terus anak-anak yang memang lagi ada dalam keadaan atau sebutannya fase anak-anak tengah ya. Kayak mental issue. Saya ada problematika apa yang dia jadinya cemas. Itu ada permainan namanya play terapi, dengan permainan juga. Play terapi bola. Iya, play terapi. Nah mungkin namanya aja kekanakan tuh kada paham juga sebenarnya bola terapi ini apa kayak itu nah bola. Karena seiring pertumbuhannya akhirnya bisa tahu juga oh ternyata aku tuh terapi nih lah kayak gitu nah Bu. Apa tuh Bu? Play terapi itu kayak apa tuh? Oke, play terapi. Wah, jadi malah play terapi. Apa play terapi itu suatu penanganan dengan permainan sesuai dengan kebutuhan atau keadaan anak tersebut. Iya. Nah, misalnya adalah anak punya hambatan atau belum belum berkembangnya kemampuan dalam motorik deh. Nah, motorik halus kan kemampuan anak untuk para menulis ya. Para menulis anak yang belum mampu misalnya memegang pensil secara optimal, masih lemah dalam memegang pensil, masih belum luas, masih belum tahan. Apa aja permainannya? Sederhana sekali permainannya, plastisin. Kalau kita dulu permainan tradisional dulu ulun itu waktu kecil suka sekali bermain merajut daun. Daun tuh dimasukkan ke dalam benang jadi panjang banget. Karena akan disusun lawan kawan. Kumpulkan daun. Kalau ada bunga apa bunga ya? Yang merah itu kan itu kalau dirajut. Itu iya. ternyata bermainnya kalau misalnya dengan budaya tradisional ya, bukan kebutuhan play terapi di kondisi yang sekarang permainan media-media yang khusus. Itu melatih motorik halus. Kayak apa anak itu memasukkan nih menyeimbangkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Iya, bujur. Iya, terus bagaimana dia mengambil dan menjepit. Nah, kalau play terapi sama halnya seperti bermain, tapi ada teknis khususnya. Begitu. Itu berkaitan dengan motorik. Terus untuk perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu 6 tahun ya. 6 perkembangan tahun. kognitif berpikirnya masih berpikir yang konkret. Konkret, jadi harus nyata, bendanya bisa dia pegang, bisa dia lihat, bisa dia dengar. Berbeda, makanya tadi Mas Iki bilang ada anak-anak main Roblox, pencet mungkin tiba-tiba ada tagihan karena dia belum paham. Bisa jadi yang bermain kan anak-anak usia di bawah 6 tahun. Dia belum paham. Oh, ternyata kalau mencet ini nanti akan ada tagihan yang harus mengeluarkan uang. Belum paham karena adanya nanti dikirimkan ke dalam email yang harus dibayar secara online. Nah, itu kan belum paham. Anak-anak usia 5 tahun misalnya beli 5.000 beli bola harga 5.000 ya keluar duit nih 5.000. Iya, bujur. Uang kertas ataupun uang koin. Anak belum paham. Belum paham secara pasti karena belum pada berpikir abstrak. Itu kan masih abstrak. Iya, bujur. Nah, itu dengan permainan itu menstimulus kognitif, perkembangan kognitif yang konkret. Dia anak melihat. Makanya kalau kita punya ponakan atau pendengar di sini punya anak, berikan permainan-permainan yang memang itu menyangkut dia harus lihat, dia harus pegang. Nah, kan itu kayak sensory play ya Bu ya. Iya, dan permainan tradisional itu tidak ada yang permainannya yang ngawang-ngawang, tidak ada. Semuanya harus jelas. Iya, bujur. Iya, semuanya harus jelas. Dicontohkan juga. Kayak tadi logo aja harus ada contohnya. Terus kayak kelereng ya Mas. Iya, kelereng. Mengetek kelereng atau apa kan itu harus ada wujud kelerengnya. Wujud kelerengnya aja. Nah, di dalam mengetek kelereng pun itu ada teknisnya loh, Bu. Ada gerakan tangan yang memang ini. Itu berkaitan dengan motorik juga. Motorik halus. Kalau tangan itu motorik halus. Kan kalau asinan terus apa lagi teh Mas yang main bebukahan tadi Jerbian tadi Mas yang tengkong. Ajak tengkong tadi itu motorik kasar. Seberapa harus strategi kuat mengejar lawan itu motorik kasar. Iya. Terus kalau berlawanan tadi akhirnya kompetisinya kalah itu berkaitan dengan regulasi emosi kan. Emosi kayak apa ia mengelola emosinya. Bujur. Nah, itu kita tidak dapatkan secara di permainan games modern saat ini. Iya, bujur. Digitalisasi saat ini tidak ada. Iya, kalau yang digitalisasi sekarang kan Bu ya, kalau misalkan kalah main ML aja dah contohnya Bu ya kan. Belum kalah lagi kan. Kita tinggal jauh aja skornya ulun yakin
kekanakan tuh menyenyumpah sudah di Iya. chat roomnya tuh, Iya. ya kan? Atau ada kawan yang, aduh beban benar ini, kayak itu nah, itu pasti menyenyumpah jo boy. Namun kita bahari kan nyaman tuh menyenyumpahnya, kita kenal orangnya, kayak itu nah lo bu. Jadi kan maksudnya tuh mental kita pun ya walaupun kena lah disambat, tapi yang menyambat kawan kita Iya, tahu. bujur. Nah ini kan menyambat orang nih, Bujur. makanya rancak tuh, aduh aku mental illness, nah aku lah. beban banar, nah kayak itu mau di Karena tidak digital. tahu sumbernya siapa lah, Tinggi, Mas. bujur. Iya. Lawan juga kan tadi terkait motorik bola. Kalau game sekarang kan digital, motoriknya mungkin menggerakkan jari aja bola. Tinggi kan menggerakkan karakter gamenya kayak gitu. Tapi kalau dulu kan kita mungkin contoh kayak plastisin tadi, ya kan. Terus apa lagi tadi bu? Selain plastisin. Plastisin tadi kayak main apa tadi? Main Ja- masa- manu bunga, yang disusun. Ya, menyusun manu bunga. nyusun bunga, ya kayak gitu. Nah itu kan ada motoriknya lah, ini kan berpikir kayak gitu. Menyusun bunga itu kan ribet bu ya. Iya. Tinggi. Itu kan berarti perlu pemikiran yang ini. Nah itu balik lagi juga ke emosi tuh. Iya, Iya betul. kan. Nah kalau sekarang kan anak-anak mungkin umur 5 tahun nun melihat ada aja sudah yang diberi handphone kan on Betul. kuitannya, yang akhirnya motoriknya tuh bisa tidak berkembang kayak gitu bu. Iya. Makanya banyak orang tuh kan kaku kanakan nih kayak gitu Iya, nah bu. Dikira orang boy, inya nih rancak disakiti kuitannya, padahal kaku karena motoriknya itu Iya. tadi. Tidak Tinggi. berstimulus sesuai Iya. dengan kebutuhan perkembangan. Betul. Bujur. Bahkan kanakan wahini tuh mau apa tuh perkembangan tuh lebih cepat lah. Iya, Tinggi. Lebih cepat dari umurnya. lebih cepat dari umur karena dipantik atau dipaksa untuk berpikir strategi. Betul. Ya, bujur. Oh. Sangat mengikuti zaman. Iya. iya. Ada strateginya, ada fase-fasenya. Tinggi, bujur. Gitu. Nah, padahal bola jakanya diimplementasikan nih ke kanakan kan mungkin ini gasan anak-anak dan sanak perompat nih Bujur, bola kan bujur, banyak iya, bapak-bapak bujur. ibu-ibu mendengar nih lah. Baik anak buah pengen ketujuh main ML nih, itu kan pasti pakai strategi bola. Kayak apa caranya nih aku menang nih sekira Bujur, rankku naik bujur, nih. benar, iya. Nah, mungkin bisa nih bapak-bapak atau ibu-ibunya mengadakan permainan kayak itu di desanya kayak gitulah bola. Biasanya kan di komplek-komplek atau jalan-jalan kayak gitu kan pasti kekanakannya ada gitu yang masih aktif lah. Kayak apa caranya ML ini kita bawa ke realita kayak gitu nah Bu. Ya dibawa ke realita ya dengan cara mengenalkan lagi permainan tradisional yang memang bisa dibilang beregu. Kurang lebih kan ML itu kan 55 bola. Ya lo menghancurkan base musuh. Nah itu kan kita bahari ibaratnya mau olah base tuh pakai sandal boy. Kita hancurkan. Kayak apa caranya kita membangun strategi. Nah mungkin itu sih dang sanak perompat yang mungkin bisa diajarkan ke anak-anak bebuhannya berataan Inggi. Kan permainan psikologi permainan modern itu pasti landasannya dari Permainan budaya, zaman dulu. iya zaman dulu, cuma Tinggi. dikemas mengikuti Zaman. kebutuhan zaman. Iya, Kebutuhan bujur. zaman kayak apa? Bisa diakses di mana saja. Itu dulu Tinggi. kan akses Ya. di mana saja. Sedangkan kalau permainan tradisional kan memang butuh lawan. Bujur. Dan ada kehadiran. Nggih. Ada kehadiran. Ada bentuk fisiknya. Iya, ada bentuk fisiknya. Berbeda dengan permainan tradisional. Tradisional ya memang harus ada berkumpulannya. Iya, gitu. bujur. Bujur aja mesti kita mengolah kreativitas di sini perlu peran dari semua sih kalangan Iya kan, masyarakat yang Nggih. lebih dewasa. Bujur, karena kalau misalkan kita cuman mengharapkan dari kanakannya aja, ya kanakan sekarang kan sudah terlalu digital bola. Ini aja kada paham apa tuh main aja kan tukup. Adi ngulunnya kan tahu ajak tukup tuh apa boy, lu yakin di sekolahnya kan ada lagi mainan itu tuh. Pasti Main mainan HP. main HP ya, bahari kan binder. binder. Habis itu ada bertukar kartu. Main masak-masakan. Nah, masak-masakan tuh ke rumah kawan biniannya. Iya. Ya lo kayak itu ada juga. Adi ngulun tuh kada boy. Dasar bujur, aduh, kecanduan gadget banner Gadget, sudah ya, kayak gitu, Inggi. sudah tidak bisa lepas ya kita dari gadget tuh, bukan anak-anak, kita dewasa Inggi, juga semua ada bujur. dalam genggaman gitu nah. Iya, nah satu lagi nih mungkin Bu yang ulun soroti kan karena ini masih menyangkut masalah psikologi ya Bu ya. Sebenarnya mungkin Ibu setuju nggak sih kalau misalkan anak-anak sekarang tuh yang memang diberikan gadget tanpa ada pengawasan waktu tertentu Bu ya, tanpa diawasi oleh orang tuanya, mereka tuh emosinya tuh jauh lebih tidak terkontrol. Jadi kalau misalkan dia memang dari kecil sudah sering main handphone, terus dia dipanggil orang tuanya dan disuruh diminta tolongi lah bahasanya Bu lah, gasan ini minta tolong pang ke ini stumat nukar ini. Nah itu pasti jawabannya ketus Bu kayak adang dulu nah jar stumat lagi nih kalah hulun kenana. Nah itu tuh kan akhirnya menjawab kuitannya dengan nada yang cukup tinggi Bu lah, yang itu berkaitan juga dengan emosinya inya kayak itu. Nah apalagi kalau misalkan handphonenya diambil tuh kan ada tuh yang mereong banar kanakannya lo sampai Tantrum bahasanya. ya ke lantai itu kayak gasing bang berputar-putar boy. Apakah memang setuju Pian kalau game-game yang digital sekarang tuh sangat mempengaruhi emosional anak bahkan tidak terkontrol gitu Bu? Oke.
memang ada suatu hal perkembangan itu ada pro dan kontra. Inggih. Dikatakan setuju, iya, Ya. berdampak pada perkembangannya. Inggih. Dampak negatif lah. Ya. Iya, dalam hal positif tentu pasti ada juga. Ya. Pasti ada juga. Makanya di situ perlunya keseimbangan dengan memberikan batasan. Ya, batasan bulah yang Iya, paling penting bulah. batasan. Tapi batasan juga harus disertai dengan kerjasama. Betul. Iya, bujur. Kerjasama itu adalah memberikan batasan. Kayak batasan itu kan aturan ya. Kita aja kayak buat aturan di kelas. Nggih. Bisa kada Bu Hankam menempati aturan ini? Bisa Bu. Berarti Nggih. kan ada kerjasama antara warga di dalam rumah tersebut atau Ya. di dalam sekolah kan ada kesepakatan bersama. Berarti Nggih. kan ada kesepakatan yang diaturi bersama dalam rumah. Iya. Rumah bukan hanya peran orang tua. Siapa saja ada warga di dalam rumah tersebut. Iya, bujur. Batasan nih, terkait batasan sudah banyak sekali para pemirsa, para Ya. pendengar terkait aturan penggunaan screen time. Ini bujur screen time. Ya. Dan itu sangat jelas dengan batas waktu dan usianya, Ya. rekomendasinya. Ini bukan hanya direkomendasikan oleh kedokteran Indonesia ini, tapi ada juga beberapa literatur ilmiah memberikan batasan yang sama waktunya, durasinya. Misalnya saat ini karena saya lebih banyak berkecimpung pada anak usia 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, 6 tahun itu maksimal penggunaan gadget, penggunaan screen time itu 20 sampai 40 menit seingat saya ya. Maaf kalau salah, 20 sampai 40 menit tapi dengan tujuan yang spesifik dan memberikan edukatif. Ya. Nggih, paham. Bukan entertain Bu ya. Benar. Tapi edukatif dan informatif tadi benar. ya. Nah, gimana misalnya itu karena batasan itu kan jadi kita akan meminimalisir Ya, bujur. bermain dengan terlalu lama di gadget, bermain game online tadi atau Ya. melakukan kegiatan seperti Mas bilang tadi entertainment, Ya, mendengarkan lagu dan lain-lainnya. Akhirnya anak akan misalnya 5 tahun tadi yang banyak tantrum tuh biasanya usia bawah, Ya. masih prasekolah Bujur. misalnya ya. Harusnya dia bermain dengan permainan yang ada di rumah, difasilitasi, tapi ternyata tidak karena asik dengan game online. Ya. Ataupun anak-anak SD sekarang, nggak usah SD deh Mas, remaja seperti yang Mas sampaikan tadi. Iya. Bujur. Kalau remaja memang batasannya 1-2 jam per harinya. Itu remaja ya? Iya. Oh, 1 usia sampai 2 SD jam. 1-2 jam per harinya. Nah. Screen time kan bukan hanya handphone ya. Ya. TV, laptop, itu Nggih. screen time. Bujur. Batasan aturan itu selain batasan aturan. Ya. Disepakati bersama bahwasanya ketika ngumpul misalnya lagi di rumah itu menggunakan hanya 1-2 jam aja. Kalau sudah selesai di mana harus dikumpulkan. Ya, HP nggih. tersebut, walaupun HP tersebut ada HP pribadi, Ya. HP kepemilikan anak ya, sudah Ya, ya. kepemilikan masing-masing dengan batasannya. Pun juga itu dilakukan oleh orang tua ketika berada di rumah. Ya. Nah, misalnya ada keperluan tujuan pekerjaan, dijelaskan kepada si anak. Anak pasti kan tidak memahami ya, maksudnya Nggih. tuh, main handphone kok di rumah yang lakukan senang-senang, balas chat senang-senang kan, balas Ya, chatnya ya, juga ya. melakukan kesenangan bagi anak kan. Nggih. Kasih tahu kenapa jadi megang handphone, karena ada pekerjaan yang perlu dibalas, ini Iya. membutuhkan data cepat. Nanti setelah ini kasih waktu, anak tuh akan memahami ketika diberikan penjelasannya detail. Nggih, bujur. Iya, megang HP misalnya nanti ke jam 3:30 misalnya, 3:30 Nggih. sudah selesai, HP ditaruh, kita main lagi. Itu kan akhirnya terbiasa anak dengan kegiatan Iya, yang sudah betul. terjadwalkan. Iya, jadi Begitu. perlu dimulai dari hal-hal kecil Bu ya. Hal-hal Benar. kecil itu contohnya kayak pembiasaan tadi, Pembiasaan. Inggi. Itu Karena kan. ya ini demi menolong generasi emas Indonesia Bu ya. Benar. Karena kan ada tuh Indonesia Emas Emas, 2045. Jangan Iya, sampai nanti benar. berubah jadi Indonesia cemas Bu ya. Atau jadi Indonesia Iya, itu gemas banyak Bu. tagline-nya sih, Indonesia Inggi. cemas, Indonesia cemas atau cemas, Indonesia iya. gemas kan gemas Gemas, tuh ya dengan benar. anak-anak Iya, di benar. dunia ini Bu ya. Belum pernah Bu ya, karena kan ini kan karena mungkin pengaruh YouTube jualah. Kan nun bari KKN nih semalam hanya aja Bu. Jadi kanakan desa ini kan, kanakan desa itu memang masih mainannya tradisional Iya, Bu. Cuman ada pengaruh negatif juga Bu dari handphonenya. Bahasanya lawan ninya macungi jari tengah ke ulun. Aduh tak ajut ulun boy. Ulun kira kan anak desa nih, Iya, oh kalem, sopan nih, bujur, ternyata bujur. ulun cangangi gini aja set canganginya kayak Bujur, itu. Mun bujur. bahari kan mungkin baya mengancangi aja Iya, loh Bu. Kayak ah. apa ikam kayak itu nah loh Bu. Bujur, Ya masih bujur. normal lah. Ini macungi jari tengah boy. Aduh juru ulun tak siapa tontonan ikam juru ulun lah YouTube. Eriko Lim. Iya dah juru ulun nih. Tontonannya nang model-modelan kayak itu.
Ya itu Pang Tidak jadinya ada batasan loh Mas dari apa Enggi. yang dilihat itu. Padahal media digital itu menyediakan batasan-batasan usia kayak YouTube anak. Bujur. Cuman karena kita tidak punya aturan tadi dalam menggunakan, ya jadi anak bebas untuk mengakses apa aja yang ada di dalam gadget tersebut. Oke, baik. Karena Dang Sanak Perompat ini sudah pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah, mungkin kita ke kesimpulan ya Bu ya, dan juga mungkin saran dari Bu Buan Pian atau pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup dan kita selesaikan acara pada pagi hari ini. Mungkin apa itu Bu untuk anak-anak di luar sana atau untuk orang tuanya? Silahkan. Mungkin lebih ke orang tua ya. Anak-anak Ya. itu kan berkembang karena Orang tuanya, karena Enggi. sesuai dengan teori Lingkungan learning. lah, Bu, ya, Ya, juga, anak ya. perkembangan pembelajaran itu distimulus oleh pembiasaan dan pembelajaran. Enggi. Nah, jadi di sini pada dasarnya permainan tradisional itu warisan budaya. Itu Enggi. saya tekankan. Tidak ada namanya tradisional. Permainan itu tidak ada tradisional kalau tidak ada peran budaya. Iya. Dari nenek moyang terus nenek moyang kita dulu dan menjadi turun temurun. Iya. Di situ wajib kita melestarikan. Ya. Saya bilangnya kalau jauh orang tuh di caps lock, di bold lagi wajib kita lestarikan. Ya. Supaya apa? Turunan-turunan yang kekinian nih, anak-anak yang kekinian, anak bangsa itu juga punya mampu untuk mengetahui, ya, misalnya bukan mampu, memiliki pengetahuan terkait permainan yang kita sebutkan tadi banyak macam. Mungkin orang tua pada pendengar yang si orang tua tahu, terus juga dengan hal itu anak-anak juga punya peran untuk mempertahankan. Iya, bujur. Tidak tergerus budaya tersebut. Enggi. Jadi permainan tradisional ini bukan hanya semata-mata kita tadi membahas permainan aja, tidak. Jadi bukan hanya semata-mata permainan saja, tapi kental dengan unsur budaya, ternyata kental juga untuk menstimulus perkembangan anak-anak. Betul. Iya, betul. Perkembangan anak, terus juga hal inilah menjadi suatu identitas kita, apalagi kita negara NKRI ya, negara Republik Indonesia yang punya beragam sekali budaya. Bujur. Nah, di situ kita jadi ciri khas masing-masing budaya kita. Iya. Oleh karena itu, saya mengharapkan sekali, mengharapkan sekali Bujur, Boy, supaya, mengharapkan, Enggi. ya, memberikan, kata Mas Iki tadi, ajak aja yang dari point blank Enggi. diterapkan dalam permainan tradisional. Maka di situ adalah perlu kreativitas orang tua juga. Iya. Bukan hanya kita memantik anak untuk berkreatif, tapi kita juga perlu kreatif dalam tujuannya memberikan sosialisasi dan mengenalkan apa itu permainan tradisional yang berkelanjutan dan itu memiliki makna terhadap permainan tradisional yang harusnya disadari oleh anak-anak. Nah, itu dia tadi Dang Sanak Perompat ya. Pesan-pesan dari Ibu Kinanti ya, Bu ya, untuk anak-anak di ya seluruh dunia lah kalau bisa. Jangan di seluruh dunia, Gin. Sekal-selan aja dulu. Iya, loh. Terlalu jauh, baik. Karena paham juga anak-anak seluruh dunia lawan bahasa kita lah, Bu. Mungkin kita cukupkan ya Dang Sanak Perompat pertemuan kita di Pandiran Baisukan pada hari ini dengan tema permainan tradisional sebagai cerminan budaya dan psikologi. Terima kasih sebelumnya Ibu Kinanti dan juga Kakak Fatmawati yang sudah berhadir di sini untuk memberikan sepatah dua patah kata dan memberikan informasi ya, yang dimana bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, khususnya ke anak-anak gitu, Bu. Kita bertemu lagi Dang Sanak Perompat di Pandiran Baisukan di lain waktu. Ulun juga Iki pamit undur diri. Habis ini Bu Buan Pian akan dikawani oleh penyiar-penyiar Perompat FM lainnya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hampir jam 10 ya. Yang dimana kita harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.